Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk di ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, hari ini kita lanjutkan materi yang belum selesai ya, materi minggu lalu. Masih mengenai ukuran letak dan ukuran penyebaran. Ya. Nah, saya mau memulai dulu dengan satu pertanyaan seperti ini. Ini ada satu soal. Jadi di sini ada data mengenai tingkat pendidikan terakhir dari 9 orang karyawan dari suatu usaha kecil. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah dari soal ini bisa dihitung nilai rata-rata? Apakah kita Tidak, bisa? Pak. Tidak bisa. Oke, mengapa? Mengapa? Karena tidak ada nilainya, Pak. Ya, karena data ini bukan merupakan data kuantitatif ya. Ini adalah data pada tingkat ordinal, data kualitatif. Jadi kita tidak bisa menghitung nilai rata-ratanya ya. Kita akan terhambat di dalam menghitung penjumlahan ya. Kan di dalam menghitung rata-rata diawali dengan menjumlah dulu semua data ya, dijumlah dulu. Nah, tapi di sini kita nggak bisa menjumlah ya, SMA ditambah SD ditambah SMP ya. Di sanalah kita terkendala. Jadi di sini kita tidak bisa menghitung nilai rata-rata ya. Nah, jadi kalau begitu apa yang bisa menjadi pengganti ya? Apa yang bisa menjadi pengganti rata-rata? Kalau datanya pada tingkat ordinal. Ya, ini tidak bisa jawabannya kan? Tidak bisa. Sebagai pengganti, apa yang bisa kita hitung? Kita dapat menentukan nilai apa? Nilai? Ada yang tahu? Nilai tengah. Nilai tengah atau median. Nah, cara untuk menentukan median bagaimana? Langkah pertamanya. Langkah pertama menghitung median itu bagaimana? Diurutin dulu, Pak. Mengurutkan, Pak. Ya, mengurutkan dari paling rendah ke paling tinggi ya. Oke, kita urutkan dari paling rendah ke paling tinggi. Yang paling rendahnya apa di sini? SD. SD. Oke, ada 2 orang kan? Berikutnya apa? SMP. SMP berapa orang? 1. 1. Kemudian SMA-nya 4. ada 4 orang. Kemudian D3. Ada 2. ketiganya ada 2 orang. Ini udah 9 ya, 3, 6, 9 ya, udah 9. Ya. Nah, berarti kalau kita bagi 2 ya, ada bagian sebelah bawah. Ini 4 buah data. Bagian sebelah atas ada 4 buah data. Nah, yang tengah-tengahnya ini adalah nilai tengah, median. Jadi mediannya sama dengan SMA. Tuh, ya. Nah, di sini banyaknya data ganjil ya. Banyak data ganjil. Nah, sehingga untuk menghitung apa namanya, menghitung median ya. Itu kita gunakan rumus median sama dengan data ke n tambah 1/2 ya. Data ke n tambah 1/2. Ya. Di sini kan n-nya 9. Ya. Berarti n tambah 1/2 itu apa nilainya? N tambah 1/2. Ya. Jadi 9 tambah 1 dibagi 2.
Nih, ya, berapa? 5 kan? Ya. Jadi kalau gitu mediannya adalah X5. Itu data kelima. Data kelima setelah diurutkan. Ya. Nah, ini berarti X1-nya SD, X2-nya SD, X3-nya SMP, X4-nya SMA, X5-nya juga SMA. Ya. Nah, sekarang kalau datanya tuh ganjil genap gimana? Ya. Kalau datanya genap, saya ambil contoh begini ya, sambil contoh begini. Atau mungkin di sini ada satu soal yang bisa kita kerjakan. Nah nih, ya. Ada latihan soal mengenai median. Nah nih, ya. Nah nih. Berikut ini adalah lamanya pembicaraan menggunakan telepon genggam dari 14 orang pelajar, ya, dalam satuan detik, ya. Nah nih. Nah, ini hasil sampling mengenai lamanya pembicaraan menggunakan telepon genggam 14 orang pelajar, ya. Jadi ada yang 16 detik, ada yang 62 detik, ada yang 45 detik dan seterusnya, ya. Tentukan mediannya, ya, atau nilai tengahnya. Nah, coba kita kerjakan soal itu. Mungkin supaya mudah kita kerjakannya di Excel, ya. Supaya nanti mudah mengurutkannya. Kita coba pakai Excel. Berarti file Excel saya sudah muncul atau belum? File Excel saya. Apakah sudah muncul? Udah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Datanya itu tadi sebentar. Ya. 16 62 5 90 55 9 100 89 72 setelah 72 115 5 setelah 45 59 28 59 128 219. Ya. Ini file Excel saya masih terlihat, masih ya? Masih, Pak. Oke. Nah, ini data yang tadi ya, sudah saya salin ke Excel. Ya. Data paling kecil, ini belum tahu ya data paling kecil berapa, nah kita urutkan dari paling kecil ke paling besar ya. Ini kita blok seperti itu, ya. Terus klik kanan, ini ada sort, ya. Nah, ini cari dari paling kecil ke paling besar, ini kliknya ini. Nah, dan data itu sudah terurut dari paling kecil ke paling besar ya. Paling kecilnya 16, paling besarnya 219 ya. Nah, kemudian kita bagi 2 ya. Karena ada 14 data kita bagi 2 77 ya. Nih. Ya. Nah, yang tengah-tengahnya itu ya adalah antara 62 dan 72. Ya. Jadi di sini apa namanya itu mediannya sama dengan 62 ditambah 72 dibagi 2. Nah, itu median. 67 mediannya. Jadi tadi ada yang dibagi 2 kan? Ya, data yang di tengah itu dibagi 2. Nah, itu menghitung median.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau datanya genap, maka untuk menghitung median kita gunakan rumus median sama dengan data ke n per 2 ditambah data ke 1 ditambah n per 2 bagi 2. Ya, jadi di sini tadi di soal yang tadi n-nya ada 14 kan? N-nya 14. Ya, kalau n-nya 14, berarti n per 2-nya 7. N per 2-nya sama dengan 7. Ya. Kemudian 1 ditambah n per 2 sama dengan 1 ditambah n per 2 sama dengan 1 tambah 7 dan 8. Ya, sehingga mediannya dengan X7 ditambah X8 dibagi 2. X7 ditambah X8 dibagi 2. Ya. Nah, X7-nya berapa tadi? Nah, X7-nya ini data ke-7 ya, data ke-7 setelah diurutkan. Ya. 62, data ke-8 setelah diurutkan 72. 62 ditambah 72 dibagi 2. 62 tambah 72 dibagi 2. Ya. Satuannya detik. Sama dengan 67 detik. Jangan lupa satuannya ya. Nah, itu kalau datanya genap. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang menanyakan? Tidak ada? Pak. Oke, baik ya. Nah, selain median ada juga kuartil ya. Misalnya ada, sebentar sebelum kita lanjutkan ke sana, ada pertanyaan seperti ini. Nah, misalnya diketahui sekelompok 500 data ya, 500 buah data, banyaknya pengeluaran untuk membeli pulsa dalam setiap bulan ya. Dan mediannya bernilai 150.000. Semua data tersebut berbeda nilainya. Apa yang dapat disimpulkan dari nilai tengah tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dapat disimpulkan dari nilai tengah itu? Nilai tengah Rp150.000.
Ada yang bisa jawab? Tidak bisa jawab? Ya. Berarti 50% data nilainya kurang dari Rp150.000. Ya. Yang 50%-nya lagi ya, nilainya lebih dari ya, Rp150.000. Nah, kalau 50% data itu berarti berapa banyak? 250 buah data. Nilainya kurang dari Rp150.000. Buah data nilainya kurang dari lebih dari Rp150.000. Itu kan? Ya, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Ya. Nah, kita lihat bahwa apa namanya itu median tuh membagi dua, ya. Ini 50% kan? 50% data nilainya kurang dari median, ya. Nah, selain median ada juga kuartil, ya. Kalau median itu membagi dua, ya, kuartil membagi 4, ya. Kalau median membagi dua, kuartil membagi 4, ya. Nah, contohnya gini nih. Nah, diketahui 11 buah data mengenai pengeluaran untuk membeli pulsa dalam sebulan, ya, dalam satuan Rp1.000. Nah, ini, ya. Tentukan nilai kuartil bawah dan nilai kuartil atas. Ya, jadi kuartil itu ada dua macam. Ini ada kuartil bawah, ada kuartil atas. Ya, nah 25% ya dari data, ya, nilainya tidak melebihi ya kuartil bawah. Ya. Nah, Q1 itu kuartil bawah. Ya. Dan 75% data ya, nilainya tidak melebihi kuartil atas. 3. Ini kuartil atas. Ya. Nah, kalau Q2 itu bisa ditafsirkan sama dengan median. Ya. Nah, Q2 itu mediannya. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Rumusnya dulu ya, kita lihat rumusnya dulu. Ya. Rumusnya Q1 sama dengan data ke B, ya. Di mana B ini nilainya adalah N tambah 1/4. Nah, kemudian Q3 ke atas itu adalah XA. Yang dimana A itu nilainya adalah 3 dikali. 3 dikali N tambah 1/4. Kalau Q2 itu median ya, Q2 itu median. Q1 kuartil bawah, Q3 kuartil atas. Nah, di sini kalau kita kembali ke soal ini ya, ini N-nya ada berapa nih? Ya, coba kita jawab soal ini.
Ini N-nya kalau nggak salah 11 tadi, 11 betul, 11. Ya. Nah, berarti kalau begitu kita hitung A dan B-nya ya. B-nya untuk hitung kuartil bawah 11 tambah 1 berapa? 4. Ya, itu 3. Kemudian A dengan 3 dikali N tambah 1 pada 2. Per 4. Berarti 9. Berarti kuartil bawah sama dengan data ketiga. Dan kuartil atas sama dengan data ke 9. Ya. Nah, tapi jangan lupa kita harus urutkan dulu datanya dari paling kecil ke paling besar, ya. Paling kecilnya berapa di sini? 93 ya. 93 paling kecil. Kemudian berapa? 107. Berikut berapa lagi? 108 ya. 108. Itu 110. 110. Terus 175. 75. Terus 180. 180 ya. 178 dulu ya. 178. Terus 180. Terus 190. Terus 205. 5. Kemudian 215 dua kali. Oke. Berarti data ketiga ini. Ya, data ketiga. Ya, itu adalah nilai kuartil bawahnya. Kemudian kuartil atasnya X9, data ke-9 ya. 11, 10, 9 ini. Data ke-9. Ya. Di sini kuartil bawah ya, itu X3 ya, X3 itu sama dengan 108 detik. Kuartil atas itu data ke-9. Itu 205 detik. Ya. Nah, kalau median, seandainya ditanya median, itu data ke berapa? Data ke-6 kan? Data ke-6, 178. 178 detik. Ya. Apa yang disimpulkan? Ya. 25% data ya, nilainya tidak melampaui tidak melampaui 108 detik. Ya. Ini kira-kira ya, kira-kira. Kita penafsirannya. Ya. Penafsirannya.
Kemudian kalau median kira-kira 50% data ya, nilainya kita melampaui 178 detik. Kalau ke atas, gimana? Kira-kira 75% data nilainya tidak melebihi atau melampaui 205 detik. Ya, kira-kira penafsirannya. Jadi di sini kita sudah belajar menghitung median dan kuartil. Ya. Median dan kuartil. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Oke. Kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan. Dan bagaimana kalau datanya di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Ya. Nah, bagaimana kalau datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Ya. Jadi di sini anggaplah kita melakukan sampling di suatu perusahaan kurir, ya, misalnya saja. Ya. Kemudian kita dapatkan bahwa ada 4 buah paket, beratnya antara 1 sampai 5 kg. Ya. Kemudian ada 4 buah paket yang beratnya antara 6 sampai 10 kg. Ada 8 paket antara 11 sampai 15 kg. Dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah rata-rata median, kuartil, dan modus. Ya. Nah, modus tadi belum disinggung ya, lupa. Nah, modus itu adalah data yang paling sering muncul, ya, data yang paling sering muncul. Kalau kita lihat di sini, ya contohnya nih, ya. Ya. Ngitung modusnya gimana nih? Ya. Ini. Ya. Tentukan modusnya. Ya, modus itu adalah data yang paling sering muncul, ya. Jawab. Modus sama dengan SMA. Di sini yang paling sering muncul adalah SMA. Ini kan 4 kali munculnya. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, paling sering muncul. Nah, di sini kebetulan hanya ada 1 buah modus, ya. Karena terdapat hanya 1 buah modus, yaitu SMA. Katakan bahwa data tersebut bersifat unimodal. Kalau kita bicara modus itu, ya, bisa ada 1 modusnya, bisa lebih dari 1. Ya. Nah, di sini modusnya kebetulan cuma ada 1, yaitu SMA. Nah, maka data tersebut dikatakan bersifat unimodal, ya, unitornya 1. Ya. Tapi bisa juga, ya, datanya itu ada modusnya ada 2. Misalnya seperti ini nih. Apa ini nggak ada, ya, ini nggak ada. Nah, 3, 4, 5, nah ini. Ya. Nih. Nah, untuk data ini ada 2 buah modus, ya, yaitu SMA dan B3. Nah, bukan modus.
Ini ada dua buah modus ya. Modus yang pertama adalah SMA. Modus yang kedua itu D3. Ya. Modusnya ada dua. Ya. SMA maupun D3 munculnya 2 kali masing-masing. Ya. Sedangkan yang lainnya kurang dari 2 kali. Jadi sini modusnya adalah SMA dan D3. Ya. Nah, karena dapat 2 buah modus, ya, katakan bahwa data tersebut bersifat bimodal. Ya, di artinya 2. Ya. Nah, itu mengenai modus ya. Tadi hampir lupa. Ada yang mau ditanyakan? Dari median, kuartil, dan modus, apakah ada yang mau ditanyakan? Siap. Ya, dipahami? Insya Allah. Ya. Baik, sekarang kita ini ya, soal yang ini. Ya. Tentukan median, kuartil, dan modus. Ya. Ya. Langkah pertama, yang apa kita mau jawab dulu yang ini ya, kita jawab dulu yang median ya. Menentukan median. Ya. Nah, kita dulu sini. Ya. Nah, langkah pertama kita menambahkan satu kolom di sebelah kanan. Ya. Ini adalah nomor data. Nah, kita lihat di sini kelas yang pertama itu ada 4 buah data. Ya. Berarti data di kelas pertama ini data nomor 1 sampai dengan 4. Ya, karena ada 4 buah data. Nah, di kelas yang kedua ya, itu 5 sampai dengan 8. Ya. Ya, 5 sampai dengan 8. Data nomor 5 sampai dengan data nomor 8. Ya, karena ada 4 buah data juga. Ya. Kelas ketiga, data nomor 9 sampai dengan ya, 16. Karena ada 8 buah data. Berikutnya 17 sampai dengan 31. Ya. Berikutnya data nomor 32 sampai dengan 40. Berikutnya 41 sampai dengan 46. Berikutnya data 47 sampai dengan data 50. Nah, kalau kalian hitung nih jumlah ini semuanya ya, jumlah frekuensinya ini 50 nih ya. Kalau kalian mengerjakannya betul ya. Ini jumlahnya 60 dari 50. Ini sama dengan ini nih. Akhirnya kan 50 di sini. Kalau kalian betul menghitungnya pasti ini sama nih angka yang ini. Ya. Angka yang ini dan angka yang ini sama. Kalau kalian menghitungnya betul, ya, menentukan nomor data yang betul ini akan sama. Ya. Nah, apakah ada yang mau tanyakan dulu nih sampai nomor data ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ya. Ini waktunya kurang dari 1 menit lagi. Kita pindah ke link yang satunya lagi ya. Kita keluar dari link yang ini, masuk lagi dari link yang satunya lagi.